Ya, Anda masih menyaksikan kami di Menuju Pemilu 2024. Kita sudah bergeser, kita pindah ke soal siapa yang atau apa sih yang sebetulnya ditunggu-tunggu lagi begitu ya oleh dua calon lainnya, yakni dari Prabowo dan juga dari Ganjar Pranowo. Tapi di ujung kayaknya masih ada yang menggantung sepertinya ya kayaknya. Masih ada yang ingin disampaikan Bang Bestari terkait Kita sudah mau move on nih Bang Bestari nih. Ya, saya ke belakang sedikit saja. Saya berharap sampai hari ini Nasdem berharap bahwa KPK, lembaga hukum kita, Kejaksaan dan Polri adalah lembaga yang betul-betul independen melaksanakan tugasnya. Sehingga tidak perlu terlalu royal dengan memberikan statement-statement untuk dioper alih kepada yang lain. Gitu loh. Jadikanlah yang namanya proses penyelidikan, penyidikan itu adalah rahasia. Internal saja, saya kira ya? itu, jangan dikumandangkan ke sana sini padahal tidak seperti itu adanya. Saya kira itu. Oke, baik. Vivi. Sekarang Oke. Bang Doli bisa dijawab nih pertanyaan Rivi. Kok lama banget? Ini pendaftaran tinggal beberapa hari lagi aja nih. Saya mulai dari ini dulu ya. masih Tentu mau kita merembet dulu nih. berharap, Masih belum mau move on, oke. ya kita semua berharap sebenarnya pemilu itu menjadi pemilu yang betul-betul membuat kita ini bertambah maju, bertambah berkualitas. Oleh karena itu kita jaga. Jadi proses hukum biarlah berjalan dengan sebagaimana mestinya di dalam rel hukum. Tapi politik ini kita jaga dengan kompetisi yang sehat, orang melihatnya dengan objektif, siapa yang terbaik, bawa gagasan apa dan seterusnya gitu. Itu pertama. Nah, dalam kaitan itulah makanya sampai sekarang kami tidak buru-buru untuk menetapkan segera siapa pasangan calon wakil presidennya. Karena kita ingin mencari figur yang terbaik yang memang cocok dan bisa melengkapi pasangan dengan Pak Prabowo. Nah, jadi kita ingin menimbang-nimbang kira-kira kalau Pak Prabowo punya kekuatan dari sisi apa, kemudian kita cari juga dengan sisi yang lain untuk bisa melengkapi itu. Sambil kita juga kemudian bisa menyerap aspirasi dari elemen masyarakat yang lain, kira-kira aspirasinya seperti apa. Aspirasi kan sudah diwakilkan oleh sejumlah survei misalnya. Saya kira untuk menghadapi Pilpres ya, survei belum cukup, ya masih banyak variabel lain yang tentu harus kita jadi pertimbangkan, ya menjadi pertimbangan gitu. Nah, yang bukan jadi gini, selain kita memang ingin mencari kelengkapan untuk visi ke depan, tentu kan kita juga ingin berkompetisi ini menang, ya. Jadi figur yang kita cari itu juga adalah figur yang memang melengkapi untuk bisa menjadi pemenang di dalam pemilu tahun 2024. Dan itu sekali lagi saya katakan bukan hanya bisa dilihat dari survei, ya survei kita ini kan apa namanya, ya lihat aja kadang-kadang kan beda-beda juga. Survei si A hari ini beda siapa yang nomor 1, besok lain lagi dan segala macam itu. Oleh karena itu kita juga harus mengecek di lapangan dan kita kan punya infrastruktur masing-masing. Karena kita ini kan partai politik tentu juga bekerja sudah cukup lama, punya networking, punya basis konstituen dan segala macam yang juga harus kita dengar. Oke, kalau tujuannya untuk menang, menurut Bang Doli sekarang siapa kira-kira yang bisa mendampingi Pak Prabowo bisa membawa ke kemenangan itu? Ya ini dalam proses pembicaraan, kalau udah ada kan bukan saya yang ngumumin, ya kan? Tadi Pak Prabowo yang ngumumkan. Nah sekarang jadi ada beberapa nama-nama yang memang sudah dijaring dan berdasarkan kesepakatan di Koalisi Indonesia Maju, itu kan nanti akan dibicarakan secara musyawarah antara ketua-ketua partai politik yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Karena kalau kita dengar kan ketua umum Anda masih juga pengen maju nih jadi cawapres. Oh iya, masing-masing sekarang yang ada di sana kan ada Partai Golkar, kemudian ada Partai Amanat Nasional, kemudian ada juga Partai Bulan Bintang, sekarang ada masuk lagi Partai Demokrat. Tentu semuanya mereka kita ini kan punya aspirasi masing-masing, punya agenda, punya nominasi calon masing-masing. Ya, tetapi kesepakatan kita siapapun nanti yang akan terpilih itu akan dibawa dalam forum musyawarah. Ini menarik loh, kalau tadi disinggung soal infrastruktur Bang Doli ya. Nah, tapi kalau kita tahu kan salah satu nama juga yang digadang-gadang untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto adalah Khofifah Indar Parawansa. Nah, tim lobby dari KIM atau Indonesia Maju mengutus Gus Miftah, sedangkan untuk seorang Khofifah sendiri sudah kabarnya, benar ya Bang Deddy ya? Sudah ada pertemuan Bu Megawati ketua umum partai dengan Bu Khofifah. Kabarnya begitu, tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi. Oke, nah itu Bang Doli.
Ya. Kalah start atau gimana nih Bang? Enggak, kita silaturahim aja ya. Sekarang kan nggak bisa dibilang kalah start atau siapa yang duluan finish, gitu kan. Buktinya teman-teman di Nasdem, Start duluan tuh. ada yang sudah mulai finish tiba-tiba nggak jadi kan, yang lain yang finish duluan kan, kira-kira begitu kan. Nah jadi sampai tanggal 25 November 23.59, saya kira segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namanya politik itu kan sangat dinamis ya. Jadi kita sekarang ya sedang berupaya masing-masing untuk meyakinkan sesama koalisi mana yang memang terbaik, dan saya kira kalau dalam konteks tadi Ibu Khofifah ya wajar saja ya, semua calon presiden, semua koalisi sekarang sedang menjajaki semua potensi-potensi yang memang dianggap baik buat kepentingan bangsa dan negara dan juga baik untuk kemenangan dalam Pilpres. Oke, itu jawabannya kalau dari koalisinya Pak Prabowo. Bagaimana dengan koalisinya Mas Ganjar, Bang Deddy? Apalagi yang ditunggu nih? Ya, pertama saya menyambung tadi kan biar imbang nih. PDI Perjuangan itu serius, bukan hanya serius ya, menjadi komitmen kita supaya pemilu ini berlangsung dengan luber dan jurdil. Oleh karena itu, penggunaan atau manuver dari instrumen kekuasaan dalam kerangka politik menurut kami harus dilawan dan harus ditentang. Tetapi tentu kita juga jangan terlalu mengedepankan yang namanya suzon. Nah, terkait dengan wakil presiden, apa yang ditunggu? Ya ditunggu momentumnya. Ya. Karena begini, kami percaya bahwa pemimpin itu, apalagi pemimpin tertinggi, ya, sekarang wakil taruhlah nomor 2 tertinggi yang berpotensi menjadi tertinggi jika presiden berhalangan tetap, ya kan? Harus benar-benar orang yang best among equals, ya, primus inter pares, terbaik di antara yang terbaik. Oleh karena itu proses memilihnya memerlukan pendalaman yang luar biasa. Semua harus dikorek. Dari yang dalam tanah, maksudnya sejarah, latar belakang dan segala macam itu kan pasti harus diperiksa. Bagaimana perilakunya di darat, bagaimana rekam jejak di udara kan semua harus diperiksa dengan baik. Jadi tidak semudah kita memilih pejabat. Kalau memilih pejabat itu mudah sekali. Ya, tapi kalau memilih presiden dan wakil presiden perlu kehusukan sendiri. Ya, kalau milih gubernur, bupati saya kira gampang. Tapi kalau nakoda kapal Republik Indonesia ini, presiden wakil presiden tidak dipilih dengan baik, saya kira nanti yang bermasalah kita juga. Tentu pertimbangannya banyak, ya. Tadi tentu misalnya harus punya rekam jejak yang baik, gitu ya, memuaskan semua pihak yang berinteraksi di dalamnya, misalnya partai pengusung dan juga masyarakat, gitu ya. Juga chemistry-nya dengan presiden juga harus ada, sehingga bisa menjadi duit tunggal yang kuat, gitu ya. Lalu juga tentu kemampuan untuk memenangkan pertarungan juga tentu menjadi perhitungan yang sangat serius gitu. Jadi ini semua yang membuat kita masih menunggu waktu yang tepat. Calonnya sudah ada, tetapi menunggu waktu yang tepat untuk disampaikan kepada publik. Kalau kita lihat ini ya, Rivi ya, untuk menunggu waktu yang tepat, calon yang bisa memenangkan, tapi semuanya ini mengerucut semua ke tokoh-tokoh NU nih yang dilirik. Dari sana udah jelas nih Pak Muhaimin, dari sini juga beredar nama ada Pak Mahfud MD, ada Bu Khofifah juga, yang dari Nahdien ya ada 2 nama itu. Nah ini juga jadi pertanyaan ini, mungkin Bu Prof. Usul bisa memberikan sedikit elaborasi. Kenapa penting nih kalau kita lihat yang nggak bisa dibungkiri, NU jadi perhitungan di sini ya. Kalau kita lihat juga battlegroundnya sekarang kan nih Jawa Timur nih, yang bisa memenangkan itu pasti di antara tokoh-tokoh itu yang dimunculkan. Seberapa besar potensinya Bu, dipilih dari 2 nama yang mengerucutin yang beredar sekarang? Kuat, dari dulu sebetulnya NU selalu punya calon, masih ingat 2004 itu ada Wiranto Salahuddin Wahid, Mega Hashim dan Salahuddin Wahid dari NU. 2009 nggak ada sih, Yusuf Kala, sebenarnya Yusuf Kala juga NU, kultural ya. Kemudian 2014 Yusuf Kala kultural menang. Kemudian 2019 yang hari ini dengan Ma'ruf Amin. Jadi kalau kita bicara NU memang mereka klaim punya 150 juta warga. Kalau dikatakan 17 tahun ke atas itu bisa 60%. Jadi bisa berapa? 80 juta. Jadi memang punya suara yang kuat. Tapi pada saat yang sama apakah ini menjadi solid? Jadi kalau kita lihat di NU ini
kan ada PKB dengan strukturnya, ada DPRD, ada semuanya dari struktur partai. Ada dari PBNU, ada juga dari NU Kultural. Tapi ada juga perempuan karena Khofifah adalah ketua Muslimat NU yang 4 kali. Jadi 2 kali diperbaiki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sekarang udah yang keempat kali. Tapi dia bisa menguasai para emak-emak, kiai, ibu-ibu, kiai-kiai, bunyai, bukan kiai, bunyai-bunyai. Jadi dia punya potensi untuk memiliki suara. Jadi di sini letaknya sebetulnya rebutan suara di kalangan Nahdliyin itu seperti itu. Nah, persoalannya juga menarik karena di dalam konteks sejarah kepolitikan partai politik di Indonesia, NU ini selalu memang dulu kan bagian dari Masyumi ya, di pemilu tahun 52 keluar. Jadi ada Masyumi, ada NU. Di 71 ada NU. Kemudian kemudian menjadi difusikan menjadi P3. Jadi dia memang merupakan kekuatan yang selalu dekat dengan kekuasaan. Sehingga bermain. Cuma persoalannya bagi partai politik, di mana fungsi partai politik? Karena partai politik itu punya fungsi rekrutmen kadernya. Jangan sampai nanti partai politik menjadi partai rental. Makanya saya suka mau apapun ketua partai jadi calon kayak gitu ya, atau kader partai jadi calon, itu menjadi penting bagi partai politik di dalam proses-proses kaderisasi. Nah di sini letaknya, kalau kemudian kadernya selalu mengambil dari luar, untuk apa membangun partai politik? Karena fungsi parpol kan rekrutmen, kemudian sosialisasi, komunikasi, formulasi, implementasi kebijakan dan sebagainya. Jadi di sini letaknya sangat penting partai politik mempersiapkan kader-kader. Ini menarik nih, jadi seolah-olah nih dari 2 ini fungsi parpolnya nggak jalan gitu ya Bu ya? Jadi semuanya sebetulnya Semuanya partai politik boleh di ditanggapi nanti, Indonesia. tapi usai jeda ya, kita jeda dulu sejenak menuju pemilu akan kembali.